Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang studi kasus perangkat lunak mobil banking BNI, yang dimana terdiri dari tiga anggota kelompok. Yang pertama, Siti Fadila, Andi Nurasis Abbas, dan Sarah Tasya Aulia. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari mobil banking. Nah, mobil banking BNI adalah layanan perbankan digital yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia atau bisa disebut dengan BNI untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara online melalui perangkat mobil seperti smartphone dengan layanan mobil banking BNI. Nasabah bisa melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, cek saldo rekening, dan sebagainya, secara mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor cabang bank. Selain itu, mobil banking BNI juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang cukup baik seperti on-time passport atau OTP dan token, sehingga nasabah bisa melakukan transaksi dengan aman dan terhindar dari kejahatan cyber. Banking BNI dapat diakses melalui aplikasi Banking BNI yang dapat diunduh dari Google Play Store atau App Store, serta dapat digunakan oleh nasabah BNI yang sudah memiliki layanan internet Banking BNI dan kartu ATM BNI. Selanjutnya, selanjutnya uh, yang akan dibacakan oleh Andi Nurasis Abbas tentang permasalahan pada mobil Banking BNI. Kami persilakan. Ada beberapa masalah dalam penggunaan aplikasi mobil banking BNI diantaranya sebagai berikut. 1. Masalah keamanan. Layanan mobil banking rentan terhadap kejahatan cyber seperti malware, phishing, dan lainnya. Ketika seseorang mendapatkan akses ke informasi keuangan seseorang, mudah melakukan tindakan kriminal seperti pencurian identitas atau penggelapan uang. 2. Ketidaknyamanan. Aplikasi mobil banking dapat sulit digunakan dan membingungkan bagi beberapa pengguna. Beberapa pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam menavigasi antar muka pengguna dan fitur yang kompleks dalam aplikasi. 3. Keterbatasan transaksi. Ada transaksi tertentu yang tidak dapat dilakukan melalui aplikasi mobil banking BNI, seperti pembukaan rekening atau deposit tunai. Hal ini mungkin membatasi beberapa jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui aplikasi. 4. Gangguan akses jaringan. Jika pengguna berada di tempat yang memiliki sinyal internet yang buruk atau tidak stabil, maka layanan mobil banking menjadi rentan terhadap gangguan akses internet dan kendala lainnya. 5. Biaya. Ada biaya tertentu yang terkait dengan pengguna layanan mobil banking BNI, seperti biaya administrasi bulanan atau biaya transfer. Hal ini menjadi kendala bagi nasabah yang memiliki keterbatasan dana. Dalam mengatasi permasalahan di atas, Bank Negara Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keamanan, memperbaiki pengalaman pengguna, meningkatkan kecepatan koneksi internet, menambahkan fitur baru, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, metode dalam studi kasus mobile banking BNI. Dalam studi kasus aplikasi mobile banking, metode rekayasa perangkat lunak yang paling cocok digunakan adalah metode Agile. Metode ini cocok digunakan karena merupakan metode rekayasa perangkat lunak yang sangat fleksibel dan terus-menerus dikembangkan sehingga memungkinkan pengguna aplikasi
yang cepat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Metode ini memudahkan pengembang untuk cepat merespon perubahan permintaan pengguna sehingga dapat menghasilkan aplikasi mobile banking yang lebih baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Dalam penerapannya, metode Agile menggunakan pendekatan iteratif. Selain itu, metode Agile juga memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan yang cepat jika ditemukan bug atau masalah pada aplikasi mobile banking, sehingga pengguna tidak akan mengalami kesulitan atau kerugian ketika menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas model pengembangan Agile. Yang pertama yaitu perencanaan. Kedua, sprint dan iterasi. Ketiga, desain. Keempat, pengujian. Dan kelima, integrasi. Jadi, perencanaan. Setelah perencanaan, setelah menentukan kebutuhan pengguna, tim menyusun rencana proyek pengembangan aplikasi mobile banking BNI. Rencana pengembangan meliputi anggaran proyek, penetapan deadline, menentukan fitur-fitur aplikasi yang dikembangkan, dan merencanakan tahapan pengembangan. Kedua, sprint dan iterasi. Dalam pengembangan aplikasi mobile banking yang menggunakan model Agile, tim pengembangan aplikasi mobile banking dalam sprint dan iterasi juga tiap sprint berlangsung selama 2-4 minggu dan tim segera mulai bekerja pada tugas yang telah ditentukan. Sprint juga memungkinkan feedback diberikan kepada tim dan mereka dapat memperbaiki jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada produk. Ketiga, desain UI dan UX atau UX. Tim kemudian merancang desain antarmuka pengguna yang efektif dan ergonomis untuk aplikasi mobile banking BNI. Desain aplikasi mobile banking harus mulai digunakan oleh pengguna dan memiliki tampilan yang menarik dan user-friendly. Keempat, pengujian aplikasi. Dalam pengujian ini, tim QA melakukan pengujian kualitas dan fungsi aplikasi mobile banking untuk memastikan mobile banking BNI yang dibangun sesuai dengan persyaratan bisnis, memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan berjalan dengan baik tanpa adanya bug atau masalah yang mungkin akan muncul. Yang terakhir, integrasi dan deployment. Setelah aplikasi mobile banking dinyatakan siap, dilakukan integrasi dan deployment pada sistem perbankan BNI dan aplikasi mobile banking BNI dapat diterbitkan dan tersedia untuk diunduh oleh semua nasabah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.